Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Roma Uli Francisca Sinaga. Saya merupakan siswa SMA Santo Ignatius kelas 12 IPA 1. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pemilu tahun 1955. Selamat menyaksikan. Setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Umum Pusat tanggal 16 April 1955, Hadi Kusumo mengumumkan pemilihan umum parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Selama 5 bulan lebih, partai-partai melakukan kampanye ke berbagai daerah untuk meningkatkan elektabilitasnya. Adapun beberapa hal yang menjadi latar belakang pelaksanaan pemilihan umum 1955 yaitu: yang pertama, adanya revolusi fisik dalam perang, yang dimana itu untuk mempertahankan kemerdekaan, menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, adanya pertikaian internal di dalam lembaga pemerintahan. Hal ini cukup menguras energi dan perhatian sehingga kondisi negara tidak stabil. Yang ketiga, belum ada undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Namun, pada 4 April 1953, Undang-Undang Pemilu disahkan oleh Kabinet Wilopo menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pelaksanaan Pemilu 1955. Sebelum Pemilu 1955 dilaksanakan, pastinya ada proses pendaftaran terlebih dahulu. Proses pendaftaran ini bertujuan agar seluruh warga dapat memiliki hak suara yang sah sebagai pemilih. Proses pendaftaran ini dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan selesai pada bulan November 1954. Dalam proses pemilu 1955, terdapat 2 tahap dalam pemilihan. Yang pertama itu ada tahap pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Yang kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang bertugas untuk membuat undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Sementara 1950. Pada tanggal 29 September 1955 merupakan tahap pemilihan anggota DPR dengan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua merupakan pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Pada saat itu, jumlah warga yang memenuhi syarat untuk masuk bilik suara adalah sebesar 43.104.464 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 87,65% atau sebanyak 37.875.229 jiwa telah menggunakan hak pilihnya dengan baik. Berdasarkan video di atas bisa kita lihat hasil pemilu DPR 1955 dari partai-partai yang terpilih. Selanjutnya ada hasil pemilu Konstituante 1955 dan beserta kursi dan juga partai-partai yang terpilih. Perbedaan pemilu masa 1955 dengan masa reformasi. Yang pertama, jumlah partai peserta pemilu pada tahun 1955 sebanyak 29 partai, sedangkan saat ini berjumlah 14 partai pada tahun 2019 dan 12 partai pada tahun 2014. Yang kedua, lembaga penyelenggara pemilu pada pemilu 1955 adalah Panitia Pemilihan Indonesia, sedangkan saat ini adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Yang ketiga, tahap pemilu yang berbeda pada pemilu 1955 terbagi 2 tahap, yaitu tahap pertama pemilihan anggota DPR dan tahap kedua pemilihan anggota konstituante. Sedangkan pada saat ini tahap pertama pemilihan presiden dan wakil presiden dan tahap kedua pemilihan anggota legislatif yaitu DPD, DPRD, dan DPR. Selanjutnya, yang keempat, masa yang berbeda pemilu 1955 adalah 10 tahun setelah kemerdekaan di mana masa negara belum stabil secara ekonomi dan hankam. Sedangkan pada saat ini era reformasi di mana kondisi negara dalam keadaan baik.
Yang kelima, jumlah kursi DPR yang diperebutkan partai politik pada pemilu 1955 sebanyak 257 kursi, sedangkan pada saat ini ada 560 kursi tahun 2014 dan 575 kursi pada tahun 2019. Yang keenam, pada tahun 1955 angkatan militer seperti TNI dan Polri boleh ikut mencoblos atau memilih, sedangkan pada tahun 2014 TNI dan Polri tidak boleh mencoblos atau memilih. Yang ketujuh, pada pemilu tahun 1955, biaya yang dikeluarkan sedikit karena pemilu dilakukan secara sederhana, sedangkan pada pemilu 2014, biaya yang dikeluarkan cukup banyak. Yang kedelapan, pada tahun 1955, menerapkan sistem manual atau human tree, sedangkan pada tahun 2014 menggunakan metode penghitungan cepat atau quick count. Sekian dari video penjelasan saya. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih.